Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara? Senang sekali dapat menjumpai saudara dalam renungan pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Keluaran 8 ayat 16-19 dengan judul Penjara Hati. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkan dan pukulkanlah tongkatmu ke debu tanah, sehingga debu itu menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah, sehingga nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan binatang. Seluruh debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Ahli ilmu gaib itu pun dengan ilmu-ilmu mantra mereka membuat hal yang serupa untuk menjadikan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak mampu. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan binatang. Lalu berkatalah ahli-ahli itu kepada Firaun, ini perbuatan tangan ilahi. Tetapi Firaun berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Saudara, dalam upaya Allah untuk menyelamatkan umatnya, kita melihat Allah kembali memberikan tulah ketiga, yaitu nyamuk sebagai bentuk penghukuman kepada bangsa Mesir. Jika kita mengingat kembali bagian terakhir dari tulah sebelumnya dalam ayat 15, Firaun kembali mengeraskan hati meskipun Allah telah membebaskan Mesir dari kata-kata. Sehingga pada awal perikop yang kita baca hari ini, tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu kepada Firaun, Allah langsung memberikan hukuman, yaitu nyamuk-nyamuk yang memenuhi seluruh Mesir. Beberapa ahli perjanjian lama mengemukakan bahwa nyamuk yang muncul di seluruh tanah Mesir itu merupakan sejenis nyamuk yang sangat kecil sehingga hampir tidak terlihat oleh mata. Bahkan sengatan yang ditimbulkan ini akan menyebabkan iritasi kulit yang sangat menyakitkan dan juga dapat merayap hingga masuk ke dalam mata dan hidung. Para ahli sihir Mesir mencoba untuk kembali memunculkan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka gagal. Karena Allah Israel dapat menciptakan nyamuk-nyamuk tersebut dari debu tanah, sehingga para ahli ilmu gaib itu pun menyatakan ini perbuatan tangan ilahi. Saudara, seorang teolog yang bernama Samuel Bockhardt menyatakan bahwa ilahi yang mereka maksudkan adalah suatu kuasa dewa yang lebih besar daripada dewa bumi atau Geb yang mereka sembah. Hal ini dapat kita lihat di dalam ayat 19a. Saudara, satu hal yang dapat kita perhatikan hari ini adalah respon Firaun yang tetap mengeraskan hati. Meskipun konfirmasi atau peneguhan tentang kekuasaan serta keberadaan Allah Israel itu telah dinyatakan berkali-kali melalui mukjizat demi mukjizat, bahkan peneguhan juga diberikan oleh para ahli ilmu sihir yang kita tahu adalah orang-orang terdekat, serta kepercayaan Firaun juga tidak membuat Firaun melembutkan hatinya. Hal ini menunjukkan bahwa Firaun adalah seorang yang keras hati dan bukan hanya Tuhan saja yang mengeraskan hatinya. Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita saat ini. Seringkali juga kita mengeraskan hati, misalnya jika berkaitan dengan dosa dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menerima teguran atau mungkin ada koreksi dari orang-orang terdekat, kita hanya sebatas mendengar saja tetapi mengabaikan teguran-teguran tersebut. Sehingga tidak melakukan perubahan apapun terhadap tingkah laku atau pola pikir kita akan sesuatu hal tersebut. Saudara, sikap keras hati seperti ini sebaiknya kita tinggalkan. Karena sikap kekerasan hati merupakan penjara yang kita ciptakan untuk menolak perubahan yang dapat Allah kerjakan dalam diri kita. Oleh karena itu, mari mintalah Allah untuk memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukannya dan menolong kita untuk sepenuhnya hidup bagi Allah. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah ada dosa yang belum kita tinggalkan sampai saat ini, meskipun mungkin kita sudah menerima teguran dari Allah dan juga orang-orang di sekitar kita? Jika ada, jangan keraskan hati saudara. Mari datanglah kepada Allah untuk meminta ampun dan meminta kekuatan kepadanya agar saudara dapat meninggalkan dosa tersebut.
Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena teguran demi teguran sebagai bukti akan kasih-Mu dalam hidup kami. Itu terus kami terima bahkan sampai hari ini Tuhan. Jika di dalam perenungan ini ada satu hal yang timbul di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, mari Tuhan lembutkan hati kami, dan kami juga rindu bahwa kami juga bisa menerima dengan baik segala teguran itu Tuhan. Kami tidak mengabaikannya, tapi kami melakukan perubahan terhadap tingkah laku dan juga pola pikir kami Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan pertumbuhan iman kami dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang mengampuni, menyucikan, memurnikan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Engkau juga yang akan terus menumbuhkan kami untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Juga hari ini Tuhan, kami berdoa, kami meminta Allah menolong kami di dalam setiap hal yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.